hidup dan kebahagiaan. Mungkin sebagian dari lo udah nggak asing sama kata-kata tadi ya. Karena setiap ditanya tujuan hidup tuh buat apa, pasti kebanyakan orang bakal ngejawab ya buat bahagia gitu kan. Kita kerja nyari duit buat apa ya? Buat bahagia gitu. Kita nyari temen buat apa? Buat bahagia. Nyari pacar buat apa? Buat bahagia. Makan enak juga ya buat kita bahagia gitu kan. Tapi meskipun kita tahu kalau tujuan hidup adalah untuk jadi bahagia, mungkin kita seringkali masih bingung. Emang gimana sih cara biar orang bisa bahagia? Nah, makanya di video kali ini gue bakal ngasih tahu lo gimana caranya untuk mencapai kebahagiaan pakai suatu pendekatan filsafat dari seorang filsuf Yunani kuno yang namanya adalah Aristoteles. So, buat lo yang penasaran, langsung aja lo tonton satu video sebelum tidur ini sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Dan pastinya gue juga punya kejutan khusus buat lo di akhir video nanti. So, stay tune ya. Nah, kayak yang gue bilang tadi, di video ini gue bakal ngasih tahu lo tentang cara untuk jadi bahagia dengan pendekatan Aristoteles. Gue yakin lo semua udah pada tahu lah Aristoteles itu siapa. Ya, dia adalah salah satu filsuf Yunani yang legendaris. Nah, ngomong-ngomong soal kebahagiaan, ada salah satu istilah yang sering banget dipakai buat mendefinisikan kebahagiaan. Apa itu? Kalau kata Aristoteles, istilahnya adalah istilah eudaimonia. Eudaimonia sendiri itu kalau dalam bahasa aslinya di Yunani ya, itu artinya adalah kesejahteraan. Dan memang sering banget kalau sekarang ya diartikannya dengan kebahagiaan. Istilah eudaimonia ini sebenarnya ya dipercayai ya, kalau kata orang-orang, kata para ahli, sebagai tindakan rasional. Jadi kayak apa sih tindakan rasional yang bisa kita lakuin untuk ngejar apa yang berharga dalam hidup kita? Intinya sih gimana caranya supaya kita bisa bahagia, cuman bedanya dengan pendekatan lain adalah eudaimonia ini biasanya menggunakan pendekatan yang internal. Maksudnya gimana? Jadi eudaimonia ini itu bilang bahwa dibandingkan kita ngambil kebahagiaan dari objek eksternal di sekitar kita gitu ya, atau dari luar, lebih baik kita fokus ke diri sendiri untuk mencapai kebahagiaan. Jadi pendekatannya memang yang tadi gue bilang, internal dan cukup rasional untuk ngejar apa yang berharga dalam hidup. Karena memang kebahagiaan itu kalau menurut prinsip eudaimonia adalah suatu proses buat ngejalanin kebaikan menurut prinsip moral kita sendiri. Secara internal gitu, yang menurut kita benar gitu ya. Nah, eudaimonia ini kalau menurut Aristoteles itu bisa diturunkan jadi beberapa poin. Yang tadi, yang berhubungan banget gitu sama internal diri kita. Poinnya apa aja? Pertama ada perkembangan diri gitu. Jadi gimana caranya kita paham sama diri kita sendiri dan gimana caranya ngembangin diri kita. Yang kedua adalah penerimaan atau self-acceptance gitu, penerimaan diri. Gimana kita bisa nerima kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri setelah kita kenal, setelah kita coba ngembangin. Yang ketiga adalah tentang tujuan hidup. Nah, ini yang tadi ya, sesuai dengan prinsip moral kita sendiri, kita perlu tahu nih apa yang kita mau dan apa yang pengen kita capai. Keempat adalah soal kemampuan atau penguasaan kita terhadap sesuatu. Dan yang kelima adalah hubungan yang positif sama diri kita sendiri. Jadi bukan dengan orang lain tapi dengan diri kita sendiri dulu. Nah, semuanya memang tadi soal internal kan? Well, iya, karena memang itu yang dipercaya oleh Aristoteles. Aristoteles percaya bahwa kalau kita ngejadiin kebahagiaan orang lain atau standar sosial sebagai prinsip kebahagiaan kita, ya sebenarnya dia bilang kalau itu bukan nyari kebahagiaan, tapi justru malah kita bisa jadi nggak bahagia. Atau malah sebaliknya, kita nyari-nyari penderitaan. Jadi buat bahagia, ya lo tinggal gimana nih caranya buat maksimalin potensi diri lo sendiri sebagai manusia. Dan ngejalanin hidup ya sesuai dengan cara yang memang cocok dengan diri lo, dengan pemikiran lo. Terkait dengan berbagai aspek tadi yang ada 5 yang udah gue sebutin ya. Nah terus pertanyaan terbesarnya adalah gimana nih cara kita buat mulai? Well, kalau kata Aristoteles, kebahagiaan itu sebenarnya bisa kita dapetin dengan ngelakuin beberapa hal ini. Ada apa aja tuh? Mulai dari pertama, kenali diri lo sendiri secara mendalam. Apa sih hal yang bikin lo seneng? Apa sih tujuan hidup lo? Apa sih value hidup lo gitu? Apa kepribadian lo? Dan ya balik lagi ya, eudaimonia ini dirasain beda-beda oleh masing-masing individu. Jadi yang bisa lo lakuin adalah dengan memahami siapa diri lo sebenarnya. Memang gak segampang itu untuk awal-awal ya, ketika kita mau kenal sama diri kita sendiri. Mungkin lo sendiri gak tahu yang gue suka apa ya, minat gue apa ya, tujuan gue apa ya. Tapi gak apa-apa. It's okay kalau lo memang ngerasa susah. Karena ya pengetahuan penting kayak gini pun mungkin gak pernah kita pelajari kan.
Entah itu oleh orang tua, diajarin, atau di sekolah. Belasan tahun bahkan puluhan tahun kita sekolah, kita mungkin nggak pernah belajar kan tentang gimana cara mengenali diri. Atau mungkin sedikit belajar. Jadi nggak apa-apa. Kalau lo butuh bantuan, atau kalau lo kesusahan untuk menangani masalah ini, ya nggak apa-apa sih. 1% siap kok ngebantu lo. Untuk ngebantu lo nemuin value dan kepribadian lo. Ya, itu juga alasan kenapa 1% ada sih. Karena kita pengen ngajarin lo tentang ya hal penting dalam hidup yang mungkin belum lo pelajari di sekolah. Gitu ya. Jadi pertama, kenali diri lo secara mendalam. Ini bisa lo lakuin dengan refleksi diri, dengan lo ikut mentoring, dengan lo ngerjain psikotes. Banyak hal yang bisa lo lakuin untuk mengenali diri lo. Dan mungkin memang susah di awal, tapi nggak apa-apa yang gue bilang tadi ya. Nah, itu yang pertama, mengenali diri. Yang kedua adalah dengan ngembangin potensi unik diri lo. Untuk ngembangin ini ya, pastinya lo harus kenal ya, yang tadi gue sebutin. Yang pertama adalah kenal dulu. Jadi kayak, lo harus tahu dulu sih sebenarnya apa sih yang penting buat lo. Itu namanya adalah value lo, gitu kan. Apa sih yang meaningful, apa sih yang penting gitu. Jadi lo bisa enjoy buat mengembangkan potensi dari diri lo. Jadi pertama lo kenal, kedua lo coba kembangin tuh, oh gue tahu gue yang unik tuh di sini. Nah lo coba kembangin potensi unik di dalam diri lo. Karena setiap orang pasti ada potensi yang uniknya masing-masing. Nah itu yang kedua. Cara yang ketiga adalah menggunakan potensi ini buat mencapai tujuan hidup lo gitu. Karena memang seseorang yang udah nemuin potensi dirinya dalam jangka panjang, kalau misalnya dia udah tahu, oh gue potensinya di sini, biasanya dia memang punya tujuan kan. Nah, lo pakai potensi itu dan lo ketahui tujuan lo biar lo bisa menggunakan potensi lo untuk mencapai tujuan itu. Ya simply karena memang lo udah tahu nih kemampuan dan kelebihan lo, jadinya lo bisa lebih mudah nantinya untuk mencapai tujuan lo. Nah, itu adalah 3 cara simpel sebenarnya untuk mencapai kebahagiaan. Kalau gue rangkum lagi adalah pertama, mengenal diri sendiri. Kedua, temuin potensi diri dan maksimalin. Dan ketiga, capailah tujuan hidup dengan lo memaksimalkan potensinya itu. Hal tadi memang ya nggak bisa dicapai dengan sekali belajar doang. Gitu, kayak misalnya lo nonton video ini terus besok udah langsung bisa, ya mungkin enggak gitu. Tapi nggak apa-apa, ya namanya juga berproses ya. Dan it's okay kok untuk berproses meskipun lambat. Itu juga alasan kenapa nama kita 100% kan. Karena kita percaya bahwa ya lo memang butuh proses, ya mungkin dikit-dikit aja gitu. Dan bisa jadi sepanjang hidup lo bakal terus-terusan belajar buat mencapai 3 hal tadi. Nah kalau misalnya lo bingung, misalnya di step awal nih lo bingung, gue nggak tahu diri gue siapa, atau misalnya lo ngerasa udah tahu nih kelemahan lo atau kelebihan lo, tapi lo nggak tahu lo mau maksimalin potensi diri lo di mana. Well, kalau saran gue, lo ikut aja layanan konsultasi bareng mentor 1%. Biar apa? Biar lo bisa konsultasi sama mentor 1%. Lo bisa cerita senyaman mungkin, kerahasiaannya dijaga, lo nggak bakal dijudge sama mentornya, dan konsultasinya juga 75 menit. Jadi cukup lama. Lo bisa cerita sepuas mungkin soal masalah lo, dan lo juga bisa pilih mau mentor yang mana, dan ngejadwalnya pun bisa kapan aja. Nah, selama sesi konsultasi, mentor 1% juga bakal ngebantu lo nih buat nemuin solusi dari masalah yang lo hadepin. Lo bisa banget ya cerita apapun ke mereka dan nemuin solusinya bareng-bareng. Dan sebenarnya udah ada nih puluhan ribu orang yang udah kebantu dan ngebuat perubahan positif lewat layanan mentoring ini. Kalau lo masih ragu, ya silakan aja ya cek testimoninya di link yang udah gua taruh di sini. Gak cuma diskusi doang, lo juga bakal difasilitasi juga dengan berbagai fitur lain. Mulai dari psikotes yang tadi gue bilang ya. Untuk mengenai diri, salah satunya adalah dengan psikotes, biar lo bisa tahu tes kepribadian lo kayak gimana, tes kesehatan mental lo kayak gimana, tingkat stres lo kayak gimana gitu ya, dan tes minat karir. Dan nanti juga lo bakal dapet worksheet di akhir sesi yang bakal bisa ngebantu lo buat nyelesain masalah yang lo hadepin. Jadi lo bakal dapet banyak banget, dan gak cuma ngerasain emosi positif, tapi juga dibantuin buat usaha konsisten, karena lo bakal dapet tugas dari mentornya. Kalau lo mau tahu lebih lanjut, langsung aja ya klik link di description box, dan lo juga bisa dapetin promo khusus pakai kode yang udah gue cantumin di layar. Silakan dipakai aja karena sayang banget kalau nggak dipakai, nanti biar dapet diskon. Akhir kata ya, semoga satu video sebelum tidur ini bisa bermanfaat ya buat lo. Semoga lo bisa makin memahami bahwa kebahagiaan itu sebenarnya sumbernya bukan dari luar, tapi dari diri lo sendiri ya, dengan lo ngejalanin kebaikan dan maksimalin tuh potensi diri lo gitu ya. Nah, kalau menurut lo gimana? Ada nggak sih hal menarik lain dari filsafat Aristotle yang belum dibahas? Well, silakan komen ya di comment section. Dan akhir kata, gue Evan dari 1%. Well, sebagai mentor 1%, gue mau bilang,
Ya kalau misalnya lo ngerasa lo butuh bantuan, gue tunggu lo di layanan mentoring 1%. Oke? Thanks.